banyak ulama-ulama belajar agama tapi tidak berani menyampaikan kebenaran. Contoh, mohon maaf nih Pak, di Indonesia nih banyak pesantren, banyak hafiz Quran, banyak ulama, banyak kiai. Kenapa nggak diterapkan syariat Islam di Indonesia ini? Siapa ulama yang berani menyampaikan kepada para penguasa yang zalim, hei para penguasa, terapkan syariat Islam. Syariat Islam itu bukan hanya ngurus tentang nikah saja, tentang sholat, puasa, zakat saja. Syariat Islam juga menghukumi orang-orang yang mencuri, koruptor, potong tangannya, berzina, dirajam. Ini enggak. Gimana mau koruptor dirajam, dipotong tangannya? Yang menangkapnya sama koruptornya, yang menyidangnya sama koruptornya, kong kalingkong semuanya. Gimana memberantas narkoba, memberantas pelacuran? Ketat itu yang backingnya. Orang yang berseragam itu, yang berpangkat itu backing narkoba tuh Pak. Betul nggak? Gimana narkoba mau kita basmi? Ya. Indonesia pasti hancur kalau tidak berhukum kepada syariat Islam. Cepat atau lambat. Jangan berharap keadilan kepada hukum setan, Bapak Ibu sekalian. Apa hukum setan itu? Kalau penguasa yang berbuat jahat, aman, selamat. Tapi kalau rakyat jelata, orang kampung mencilok ayam, dikeroyok satu kampung, ayam diciloknya, mati deh itunya. Yang koruptor itu triliunan diciloknya itu. Senang-senang. Foto. Bayangkan. Penjaranya pakai AC, pakai spring bed, pakai wifi, pakai TV. Ulama ditangkap tuduh teroris, penjaranya gimana? WC di situ, sholat di situ, mandi di situ. Ulama ditangkap begitu. Ditelanjangi ulama, disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua ini saya minta tolong kalau ada yang bisa mendampingi saya membacakan Quran terjemahan, Pak. Mungkin Bapak bisa tunjuk siapa yang anak muda yang bisa membacakan Quran terjemahan. Ini saya sengaja minta orang lain yang membacakan, bukan saya. Karena ini sensitif ini. Ya, supaya nanti jangan orang salah paham dengan saya nanti. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang tadi saya sampaikan ayat yang belum selesai, yang dibaca imam kita tadi, surat Al-A'raf. Pak siap ya? Ada terjemahannya, Pak? Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tadi sudah saya terangkan dari yang pertama, orang yang punya hati tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka yang punya mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Tsunami terjadi, gunung Merapi meletus, banjir, longsor dan segala macam. Bahkan kemarin Pak di Padang itu tahun yang lalu pernah banjir. Itu sampai pemakaman yang di bukit itu Pak, kuburan itu terbongkar sampai mayatnya keluar itu. Di Padang itu, dari mana? Mungkin ya, Bapak Ibu orang Padang mungkin tahu itu. Ya. Setahun yang lalu tuh nggak salah itu kejadian, tapi belum sempat setahun, sebenarnya tahun yang lalu. Ya, kuburan itu dihantam sama banjir sampai mayat kuburan itu keluar dari kuburnya. Ya, syukur-syukur nggak minta tolong yang mayat itu, tolong. Ya, kalau dia minta tolong saya lari duluan. Ya, ini ya itu ayat-ayat Allah. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya, walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan sini maknanya bukan sekedar mendengar, Bapak Ibu sekalian. Contoh, ada orang tahu misalkan di masjid kita ini ada wirid rutin, pengajian rutin mingguan misalkan, ya. Tetapi orang sekitar masjid ini tidak peduli dengan pengajian itu, ya. Maknanya apa? Dia tidak mau mendengar kaji itu, termasuk kepada konsep daripada ayat tadi. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, dia rumahnya dekat masjid, tapi malas mendengarkan pengajian di masjid. Ya, mereka mendengarkan azan, tapi malas berangkat ke masjid. Nah, contoh tadi Pak, yang cerita tadi, kuli bangunan tadi. Ya, dia kerja di masjid, renovasi masjid. Bahkan mohon maaf nih, kadang ada yang masang listrik, masang AC. Anehnya ketika orang sholat, dia tak sholat. Ya, nah, sama seperti ketika saya
sejak viral saya diundang ke Jakarta naik bis itu, alhamdulillah rata-rata sudah berapa kali saya ke Jakarta sengaja naik bis, ya lebih senang saya naik bis hari ini. Rata-rata bis di Sumatera Barat itu sudah saya naiki semua. Alhamdulillah supir dan kernet itu setiap subuh kita diparkirkan di halaman masjid. Nah, sampai kata supirnya, kita sering enak tidur, subuh, sholat, kata supir. Sayangnya supirnya nggak sholat. Itu dia yang pentingnya saya. Dia bawa mobil sanggup nggak tidur-tidur. Sanggup nggak tidur-tidur. Kita enak tidur. Apalagi sekarang di Sumatera Barat sudah ada mobil yang bisa rebahan tiduran gitu ya. Nah, Sembodo lah namanya, Al-Hijrah lah, mana Mior lah namanya sekalian ya. Supir itu nggak tidur-tidur, dia penat, dia mengorbankan kantuknya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, hari-harinya di atas dengan setir hidupnya. Tapi dia bisa mengantarkan kita, tahu dia masjid ada, tapi Allah tak gerakkan hatinya, tak tergerak hatinya untuk sholat, padahal dia yang membangunkan kita. Coba bayangkan. Pertanyaannya, manusiakah itu? Kata Allah itu tadi, mereka punya hati tidak takut kepada Allah, mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti al-an'am. Surat Al-Quran yang ke-6 itu namanya al-an'am, artinya binatang ternak. Jangan anjing dulu Pak, belum situ masuk. Nanti kita masuk situ. Semangat Bapak ini. Ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Mohon maaf, jadi kalau ada pengantin nggak sholat Islam, lebih buruk pada binatang lagi. Anak daro jomara pulai dek suntiang tinggal sholat, lebih buruk pada binatang lagi. Ya. Orang Minang 7 keturunan, Islam 7 keturunan, sholat belum tak kena, binatang tuh. Kabau lah hilang Minangnya. Ya. Walau binatang ternak kan halal Pak Ibu ya. Kabau, jawi, kambing halal kan. Pertanyaannya mau enggak kita disamakan dengan binatang ternak? Nah sekarang kita dengar. Ustaz, tolong bacakan surat yang, ya ini permintaan Pak tadi ini. Surat Al-A'raf ayat 176. Ya, masuk kita ke situ tuh. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan. Kami tinggikan. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Nah itu dia Pak, masuk tuh. Jika kamu menghalaunya, diculurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia akan menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Mohon maaf Bapak sekalian, nanti silakan Bapak Ibu lihat tafsirnya ya. Bapak Ibu lihat tafsirnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikisahkan, ini cerita tentang seorang ulama ya. Ya, sebelum di masa Islam ya, ulama di masa Nabi Musa alaihissalam yang doanya itu makbul, mustajab doanya. Tetapi karena untuk urusan dunia dia abaikan agama ini, dia sembunyikan kebenaran, maka kata ini, kalau kami menghendaki kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Ini adalah tujuan kepada siapa? Kepada alim ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran, itu ulama anjing. Mohon maaf Pak. Ulama-ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Nanti kalau saya sampaikan tersinggung orang, marah orang, berang orang. Biko kalau tidak diundang orang, pokok di mana dapat amplop gitu. Tidak dapat amplop di mana kebayar kredit onda lagi. Saya Pak, alhamdulillah di mana-mana ceramah dikasih amplop, saya campakkan amplop itu. Betul? Tidak percaya Bu? Ya, saya campakkan amplopnya. Hah? Itu ya diambil isinya dulu. Andian awak tuh.
Nah, kadang penceramah ini menengah amplop katanya. Nah, sekarang nggak perlu amplop, cukuplah pengurus transfer saja sama saya 5 juta lah. Kalau Abdul Somad kan gadang benar. Ampuran kampung baru. Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak ulama-ulama belajar agama tapi tidak berani menyampaikan kebenaran. Contoh, mohon maaf nih Pak. Di Indonesia nih banyak pesantren, banyak hafiz Quran, banyak ulama, banyak kiai. Kenapa nggak diterapkan syariat Islam di Indonesia ini? Siapa ulama yang berani menyampaikan kepada para penguasa yang zalim, hei para penguasa, terapkan syariat Islam. Syariat Islam itu bukan hanya ngurus tentang nikah saja, tentang sholat, puasa, zakat saja. Syariat Islam juga menghukumi orang-orang yang mencuri, koruptor, potong tangannya, berzina, dirajam. Ini enggak. Gimana mau koruptor dirajam, dipotong tangannya? Yang menangkapnya sama koruptornya, yang menyidangnya sama koruptornya, kong kalingkong semuanya. Gimana memberantas narkoba, memberantas pelacuran? Itu yang backingnya. Orang yang berseragam itu, yang berpangkat itu backing narkoba tuh Pak. Betul nggak? Gimana narkoba mau kita basmi? Ya. Indonesia pasti hancur kalau tidak berhukum kepada syariat Islam. Cepat atau lambat. Demi Allah saya bersumpah tuh Pak, hancur Indonesia ini. Kalau tidak jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, mohon maaf para penguasa jangan marah sama saya. Belajar Quran, tanya sama ulama-ulama di pemerintahan yang penjilat-penjilat itu. Ya. Kenapa kita mayoritas muslim tidak diterapkan hukum Islam? Ibu sekalian. Nah, ayat tadi menyebutkan orang yang cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Saya sampaikan 2 ayat tadi. Yang pertama Allah sebutkan binatang ternak. Ya, tidak mau kita disamakan dengan binatang ternak. Ini Allah turunkan kerendahnya lagi. Allah samakan dengan anjing. Mananya apa? Orang Islam yang tidak bersungguh-sungguh memahami agama, maka mereka lebih hina pada binatang lagi. Contoh Pak, contoh. Bahkan mirisnya di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini, mau disahkan undang-undang LGBT. Mau disahkan undang-undang laki-laki boleh kawin sama laki-laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Bagaimana mungkin kalau terjadi itu disahkan, anggota dewan terlaknat itu semuanya di DPR itu Bapak Ibu sekalian. Anggota dewan banyak beragama Islam tapi benci dengan syariat Islam, tak memperjuangkan syariat Islam. Partai kedoknya Islam, partai Islam, tapi benci dengan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian. Sempat kalau LGBT disahkan, tunggu sajalah hancur negeri ini. Ya. Seperti mas saya katakan Pak Ibu sekalian, binatang aja ndak buat itu. Mohon maaf, ada anjing jantan kawin sama jantan. Ada anjing jantan kawin sama anjing jantan. Ada babi betina kawin sama betina. Babi sama anjing ini ndak buat. Ini manusia buat. Coba bayangkan, mau disahkan, diundang-undangkan, dilindungi. Bayangkan, negeri mayoritas Islam terbesar di dunia melindungi pelaku zina. Zina pinggir jalan nggak boleh, tapi kalau zina di hotel boleh, karena dapat pajak. Itu dilindungi, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini tidak mengamalkan syariat Islam, Pak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak peduli dengan syariat Islam, Bapak rajin sholat, mohon maaf Pak ya. Bapak rajin sholat, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, jidat hitam, jenggot panjang, jubah gantung, tidak perlu dengan syariat Islam. Mohon maaf Pak, sama dengan binatang kata Allah. Apa sebab musibah bencana ini Pak? Buka surat Al-Maidah ayat 100, ayat 5, ayat 49. Tidak akan diangkat musibah di negeri ini kecuali satu solusinya Pak Ibu sekalian. Apa solusinya? Kita dengarkan Al-Maidah ayat 49. Surat kelima ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Adakah Al-Quran menjadi sumber hukum hari ini? Tidak. Lanjut.
Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Janganlah kau mengikuti keinginan mereka. Para maksiat diajak berhukum kepada syariat Islam, mau nak? Ahli maksiat, orang kafir, orang munafik diajak berhukum dengan Al-Quran, mau nak? Tidak mau mereka. Kita ikuti keinginan mereka. Kita ikuti keinginan mereka. Kita penguasa nih, kita punya hak, kita punya kekuasaan. Tapi karena orang tidak mau, manusia ditanya, tentu tidak mau manusia. Lantas apa kata Allah lanjutnya? Dan waspadalah terhadap mereka, dengan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum dan yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka. Ini firman Allah, Pak Ibu sekalian. Tidak akan habis musibah di Indonesia ini, sampai musnah Indonesia ini. Hingga orang Indonesia berhukum hanya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak guna ulama banyak, tidak guna masjid banyak, tidak guna hafiz Quran banyak, tidak punya LCWC banyak. Kalau syariat Islam tidak ditegakkan di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia ini. Janji Allah tuh. Allah akan menimpakan musibah. Jadi tidak bisa kita menangkalnya, oh kita buat ini supaya nggak gempa, buat begini supaya buat BNPB. Tidak ada ceritanya tuh. Siapa mau menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada solusi kecuali kita kembali kepada syariat Allah, syariat Islam. Itu solusinya. Jangan berharap keadilan kepada hukum setan, Bapak Ibu sekalian. Apa hukum setan itu? Kalau penguasa yang berbuat jahat, aman, selamat. Tapi kalau rakyat jelata, orang kampung mencilok ayam, dikeroyok satu kampung, ayam diciloknya, mati deh itunya. Yang koruptor itu triliunan diciloknya itu. Sana-sana. Foto. Bayangkan. Penjaranya pakai AC, pakai spring bed, pakai wifi, pakai TV. Ulama ditangkap tuduh teroris, penjaranya gimana? WC di situ, sholat di situ, mandi di situ. Ulama ditangkap begitu, ditelanjangi ulama, disiksa. Mati Joshua, polisi kafir, ribut satu Indonesia. Betul nggak Joshua kemarin itu? Yang bantai siapa? Orang kafir juga, si Sambalado. Sambodo. Sambo. Sambalado tadi. Satu polisi kafir mati ribut se-Indonesia. Itu pun karena yang mati orang kafir. Coba orang Islam yang mati. Ini yang terakhir baru-baru ini nih ya. Mati siapa itu? Yang di film itu Vina. Mati Vina udah 7 tahun, viral pula sekarang diusut sekarang nih. Di kilometer 56 orang mati dibantai sama keparat, di sidang enggak itu? Karena apa? Karena mereka anak buahnya Habib Rizik. Emang setan sekali Habib Rizik itu. Dibantai anak buahnya, pengawalnya, 6 orang mati, enggak diusut. Mohon maaf, konon katanya dulu pemilu ada 700 orang mati petugas KPPS ya. Itu orang penyamuk. 700 orang mati karena kecapean pemilu. Emang baru kemarin orang pemilu. 700 orang mati. Bapak sekalian, mohon maaf. Ini ceramah saya direkam ini. Silahkan mau ditangkap, saya tangkaplah. Mati pun saya siap. Saya bukan nantang, tapi memang konsekuensinya begitu. Banyak ulama-ulama ditangkap. Ustaz Tengku Zulkarnain itu coba. Sakit sebentar meninggal. Pak Ibu sekalian. Dan itu memang sunatullah Pak Ibu sekalian. Bukan baru sekarang ulama ditangkap. Nabi aja dulu ditangkap Pak Ibu sekalian. Nabi aja mau dibunuh dulu. Betul enggak? Dakwah di kampungnya 13 tahun dakwah di kampung. Enggak didanga di orang kampung. Kah dibunuh ada apanya? Ikut anak buahnya Bilal bin Rabah ingin beriman, mengucapkan la ilaha illallah.
Hanya satu dicukupkan Bilal bin Rabah. Ahad. Ahad. Disiksa di padang pasir. Tanpa pakai baju. Diimpit dengan batu besar. Hanya karena beriman kepada Allah. Baca surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud. Ya. Penguasa Yaman ketika itu membuat parit. Ya. Membuat parit Ashabul Ukhdud, Pak Ibu sekalian. Dibuat parit besar. Diisi kayu bakar. Dinyalakan api. Gunanya untuk apa? Membakar orang-orang yang bersahadat la ilaha illallah. Dibakar hidup-hidup. Makanya kalau Palestina dibantai, Pak, tidak heran. Itu konsekuensi iman. Nah, ketika kita penuh kezoliman negeri ini, kita aman-aman saja, perlu dipertanyakan iman kita. Perlu dipertanyakan iman kita. Al-Baqarah 214. Kezoliman merajalela. Kita merasa aman-aman saja, bangga dengan puasa kita, bangga dengan sholat kita. Dipertanyakan iman kita. Terjemahnya silahkan Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pak Ibu sekalian, apa kata Allah? Apakah kamu mengira akan masuk surga? Hah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Dengan jidat hitammu, dengan janggutmu, dengan jubahmu, dengan sorbanmu, dengan hajimu, dengan umrohmu, dengan kurbanmu, dengan sholat, puasa, zakatmu. Apakah kamu merasa kamu akan masuk surga? Kata Allah. Sebelum datang ujian yang berat kepadamu karena iman dan takwa. Maraknya kezoliman hari ini. Apa yang tidak terjadi kemaksiatan hari ini, Pak Ibu sekalian? Dosa umat-umat terdahulu terjadi semua hari ini, betul enggak? Pedagang yang curang dalam timbangan. Orang yang bangga membangun gedung-gedung tinggi. Seperti kaum-kaum Nabi terdahulu. Membuat bukit menjadi istana. Di pahatnya bukit. Dibangun di gunung tinggi. Untuk sebagai kebanggaan. Hari ini orang berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi, kata Allah. Pedagang curang, pemimpin zalim seperti Fir'aun. Sekalian. Dan kamu merasa kamu aman-aman saja. Apakah kamu merasa kamu akan masuk surga? Emang ada orang dalam? Hah? Sorry. Omon-omon yang banyak. Ini Pak Ibu sekalian. Apakah kamu merasa kamu akan masuk surga? Ini pertanyaan bagi kita, Pak. Kita rajin sholat. Orang jual narkoba kita santai aja. Jual narkoba di kampung nggak berani kita memberantasnya. Coba bayangkan. Kenapa? Yang awalnya keparat. Betul nggak? Kita tahu di kampung kita ada jual narkoba. Nggak berani kita memberantasnya. Kita tahu di kedai kopi itu orang berjudi. Nggak berani kita memberantasnya. Kita sibuk dengan ke masjid saja. Wow, orang maksiat kita diamkan. Baik sekalian. Maka dipertanyakan iman kita. Dan makanya Bapak sekalian, konsekuensi kita memegang Islam ini. Ya. Allah tegaskan dalam surat An-Nahl, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatil insi wal jins. Dan demikian pula kami ciptakan, kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi punya musuh, Pak. Pertanyaannya, kita ini pengikut nabi enggak? Betul pengikut nabi? Maka kita harus siap punya musuh. Siapa musuh kita? Insya Allah akan saya sampaikan nanti di hari Kamis di Masjid Al-Huda. Di depan Geraha Pena. Ya. Bagaimana supaya masjid kita ini subuh ramai seperti jamaah sholat subuh, tidak seperti jamaah sholat Jumat, ya? Nah, insya Allah ada 8 strateginya. Itu akan saya sampaikan kalau Bapak ngundang saya lagi. Sebab kalau hari ini nggak sampai waktunya Pak Ibu sekalian. Kenapa kita mengupayakan jamaah subuh seramai sholat Jumat? Karena tokoh Yahudi bersusumbar, tokoh Yahudi sesumbar mengatakan,
kita tidak perlu takut kepada umat Islam. Orang Israel itu tidak takut membantai saudara kita di Palestina. Karena apa? Karena banyak orang yang bersorban, berjubah, haji. Ini nggak peduli dengan saudara kita di Palestina. Israel penjajah, Israel zolim, dibela sama Amerika. Amerika kirim tentara, Amerika kirim senjata, Amerika kirim bantuan uang. Inggris, Jerman, Perancis. Saudara kita di Palestina dibantai. Siapa yang bela? Yang membela LSM, lembaga-lembaga sosial di Indonesia, ya, mengadakan tabligh akbar, menggalang dana untuk Palestina. Tapi apa yang terjadi? Dituduh untuk membiayai terorisme. Bayangkan. Pak Ibu sekalian, merinding saya mendengarkan perkataan orang-orang di Palestina. Apa kata anak Palestina? Hei umat Islam, hai raja-raja Arab, bukankah kami ini saudaramu orang Islam? Kenapa kalian biarkan kami dibantai? Akan kukadukan kalian kepada Allah, katanya. Kukadukan kalian kepada Allah, katanya. Kalian biarkan kami terzalimi. Dulu Pak, di masa Islam jaya, wanita muslim ditarik jilbabnya, ditarik jilbabnya, tanggal jilbabnya Pak, oleh orang Yahudi. Ya. Raja ketika itu mengirimkan tentaranya Pak. Rajanya mengirimkan tentaranya hanya karena seorang wanita dilecehkan, hanya ditarik jilbabnya. Hari ini wanita Islam diperkosa, dibunuh. Anak kecil dibantai, hancur kepalanya. Tidak punya perasaan pemimpin Islam hari ini Pak Ibu sekalian. Cuma mengutuk. Orang Yahudi akan takut itu Pak Ibu sekalian. Mohon maaf tensi saya tinggi sekarang nih Pak. Ya. Bayangkan Pak. Orang di Eropa, wanita kafir, melihat keadaan Palestina, masuk Islam mereka. Masuk Islam mereka Bu, Pak. Sampai mereka baca Quran, penasaran kenapa kok begitu hebat imannya orang Palestina. Tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah. Dibacanya Quran, hanya terjemahan bahasa Inggrisnya. Masuk Islam dia. Ini ada Islam 7 keturunan baca Quran. Perangai bantu orang kafir ya. Meninggal orang, menuju hari baca Quran. Perangai bentuk 7. Meninggal orang di rumah baru baca Quran. Nggak ada yang meninggal. Ancak meninggal tuh hari di rumah tuh leh. Banyak kesana orang kampung meninggal, niku hari 7 hari makan-makan, masang-sanang. Hah? Parik kanyang, titi dape. Mendoakan Allah, amin. Amin. Yang mendoakan semua yang enggak. Itu kan dia makan tuh. Tubuh ya racun dia mati itu. Maaf saya. Ya. Ini kondisi kita hari ini Pak Ibu sekalian. Kalau kita tidak benar-benar mempelajari Al-Quran, maka saya sebutkan, suruh buka. Kalau sebutkan ketika kita mengabaikan Al-Quran, vonis binatang ternak, vonis kata anjing itu ditujukan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah Allah yang menyebut kita anjing, di mana kemuliaan kita lagi? Apa guna dunia, umat di dunia menyanjung kita tapi Allah murka? Kan masih ingat ibu lagunya dulu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Nah, ini nggak haram Bu, nggak ada pakai musik, pakai mulut aja. Sekarang kan ribut tuh, musik haram ribut. Ya, sampai ada mengatakan ada ustadz kafir gara-gara musik. Ya kan hebat munculnya itu. Ya, jenggot lagi panjang, lagaknya macam inyon punya sarugo di dunia kok. Dikafirkannya ustaz tuh hanya karena musik saja. Kan hebat munculnya itu. Sesama muslim lidahnya tajam. Dengan orang kafir berlemah lembut, dia orang munafik itu Pak Ibu sekalian. Janganlah mau disanjung-sanjung kata Allah. Ya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda maya diusung. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tuh. Bangga awak sanjung-sanjung orang, Allah mengutuk awak. Datang awak, Allah melaknatnya.
Aguno. Biarlah dunia membenci kita. Biarlah orang dunia akan membunuh Hawa. Asalkan Allah ridho kepada Wawa. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, menyampaikan kebenaran ini. Awas, jangan undang Ustadz radikal. Pak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Ibu sekalian, memang untuk jatah ambo yang kecil-kecil kareh, untuk ambo kalau ndak lunak-lunak, imbu Ustadz lain Pak Ibu sekalian. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebab Masya Allah Pak Ibu sekalian, 1445 Hijriah sudah. Akankah kita jaya dengan Islam atau kita terhina hari ini? Ingat Pak, pernah dengar namanya Spanyol Pak, negeri Spanyol Pak? Pernah dengar nama negeri Spanyol? Apa yang Bapak tahu tentang Spanyol? Dulu Spanyol itu bernama Andalusia. Dulu Spanyol itu Islam paling jaya di situ, 800 tahun Islam berjaya di Andalusia. Tapi hari ini Islam hancur sehancur-hancurnya. Rajanya Islam, menteri-menterinya Islam, rakyatnya Islam. Tapi cinta dunia, takut mati. Allah cabut Islam dari negeri Spanyol itu. 800 tahun Islam berjaya Pak. Habis hilang Islam. Akankah itu terjadi di negeri kita ini? Nah, maka renungkan bersama Quran itu Pak Ibu sekalian. Semoga dengan ceramah ini ya kita bisa termotivasi, bisa serius kembali untuk mengkaji Al-Quran, dan kemudian kita berupaya Pak Ibu sekalian, kata orang Yahudi itu, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kira-kira Bu, Pak, bisa enggak masjid kita ini subuh bisa ramai seperti sholat Jumat? Hah? Harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Barang siapa yang sholat di masjid Jami'atu Zahidin, dapat sarapan gratis katupek gulai tunjang. Teh talua. Ambo yakin rame kok. Nak dapat jatah ibu kau dulu. Kalua jo tu sadu itu. Katupek gulai tunjang. Ya. Padahal kata Rasulullah, rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kalaulah sekiranya pengurus mengumumkan lagi, barang siapa yang sholat di masjid Jamiatul Zahidin, ya, selama sebulan penuh, dapat mobil Pajero. Oh, ambo pindah kemari ambo. Dari Pariaman pindah ke kemari. Sebulan penuh dapat Pajero. Ya. Padahal dengan BLT 300.000 juga antri dengan kantor pos tuh BLT itu. BLT 300.000, Banggalo tuh listrik naik, itu naik, segala naik, dapat BLT sana nawa dikicun tarang awak gini. Bensin naik, Banggalo tuh kadang yang minta BLT tuh pakai kalung ameh tuh, pakai NMAX lah tuh, pakai NMAX mambil BLT, tak tanggung malu. Ya Allah ya Rabbi, ke masjid tak yakin orang makan uang pahalo tuh, tak yakin orang jual pahalo kini. Silahkan. Yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang tidak peduli dengan Islam, silahkan. Mereka itu binatang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terutama berkaitan dengan kaji kita ini. Saya tunggu 3 orang. Kalau tidak ada yang bertanya 3 orang, saya kasih kajian penutup. Oke, kalau nggak ada penutup, saya kasih informasi Pak Ibu sekalian. Di Pontianak ada masjid namanya Masjid Kapal Munzalan. Silakan Bapak Ibu klik di YouTube. Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Itu masjid dapat infak setiap bulan 5-9 miliar. Dapat infak setiap bulan 5-9 miliar. Apa kiatnya? Nah, itu dia. Yang pertama, masjid gunanya bukan milik pengurus, tapi milik umat. Pengurus marbot garin bukan penguasa masjid, tapi pelayan umat. 3, jangan kunci masjid buka 24 jam.
Siapkan fasilitas kamar mandi bersih, WC bersih, tempat wudhu bersih. Sediakan tempat untuk musafir numpang tidur, yang orang kemalaman, yang nggak punya uang untuk bermalam, biar mereka bermalam di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Pak, mohon maaf, mudah-mudahan ya. Jangan ada tulisan dilarang tidur di masjid, masjid kurang ajar itu. Mohon maaf Pak. Jangan sampai tertulis di sini Pak. Ada, baru saya lihat di YouTube ini, masjid para pemuda, masjid apa namanya? Masjid para pemuda nama istilah. Itu kalau ada jamaah yang istirahat tidur, itu dikasih bantal Pak. Dikasih bantal, bukan diusir. Dikasih selimut, dikasih kasur tipis. Kalau ada jamaah sampai sholat baca Quran, dikasih kopi Pak, kopi seperti di kafe. Nah, di masjid Kapal Munzalan, jamaahnya dijapui ke rumah. Jamaahnya Pak dijemput ke rumah Pak. Awalnya masjid ini punya minjam mobil. Masjid itu minjam mobil untuk menjemput jamaah yang jauh ke rumahnya. Karena masjid itu Pak, sekelilingnya banyak mayoritas Nasrani. Ya, jadi jamaah yang jauh itu dijemput dengan meminjam mobil jamaah. Dijemput subuh, habis subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput zuhur, nanti zuhur dikasih makan siang gratis. Dijemput maghrib, maghrib dikasih makan siang, makan malam gratis. Sore asar dibuat pengajian tahsin Quran, belajar baca Quran. Semua yang belajar sepangkat apa-apa nih ya, kaya miskin pulang bawa sembako. Kaya miskin pulang bawa sembako yang belajar Quran. Abata kembali memperbaiki bacaannya. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba, dia tidak tahu dulu beraja, beli oto pakai riba, kredit riba. Oto Pajero tuh. Beli motor pakai riba, beli rumah pakai riba, kabaralek pakai riba, hutang riba. Dia tidak tahu, ingin bertobat, masjid yang melunasi hutangnya. Masjid melunasi hutang jamaah. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya, dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau ada jamaah tidak ada biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang membayar ke rumah sakit. Kalau ada jamaah tidak ada modal biaya usaha, tidak ada modal usaha, masjid yang memodalinya. Setiap bulan masjid menyalurkan, menerima bantuan beras dan menyalurkannya setiap bulannya 8 ton. Setiap bulannya. Diukutip dan diantar oleh relawan remaja masjid sebanyak 2.000 remaja masjid. Baik sekalian. Setiap kegiatan masjid disebarkan di sosial media. Dari awal masjid itu meminjam mobil 1, sekarang masjid itu sudah punya mobil sekitar 30 lebih. 3 diantaranya mobil Alphard untuk jamaah sholat. Bukan untuk presiden Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan tuh. Dilayan Mbak Rajo jamaah tuh. Baik tuh musaji. Dan pandainya meminta uang jamaah saja mengemis. Ya. Itu untuk musaji situ Pak Sikon enggak untuk itu doang ya. Enggak bedo nak ya. Ya. Jadi apalagi masjid kita ini pinggir jalan. Ya. Sediakan untuk menginap para musafir. Ya, di Masjid Jogokarian pernah Pak dengar Masjid Jogokarian? Masjid yang fenomenal, saldonya 0 setiap Jumatnya, bukan ndak bapitih. Kayu musaji itu, tapi setiap minggu pitihnya dikasih untuk anak yatim. Kok mohon maaf di kampung awak untuk anak yatim setahun sekali. Pertanyaannya, lebih panjang umur anak yatim itu sampai setahun. Hah? Dikumpul uang anak yatim, nanti alai lebaran kan, melaki lebaran 10 anak yatim mati. Ndak pengurus menengok dosa tuh. Di Masjid Jogokarian anak yatim dapat bantuan setiap pekannya dapat bantuan. Setiap pekan dapat uang saku anak yatim. Di Masjid Jogokarian di depan tuh ada ATM beras. Dikasih untuk jamaah yang tidak berkemampuan, dikasih beras berkilo-kilo untuk seminggu sekali itu berapa kali. Di Masjid Jogokarian nyaris setiap subuh jamaahnya ribuan. Baik sekalian, pertanyaannya, bisa enggak Masjid Jami'atuz Zahidin kita buat begitu? Bisa enggak? Insya Allah. Ya,
Maknanya apa? Layani umat. Masjid Jogokarian, pengurusnya, pengurus yang bertanggung jawab, bukan seperti masjid yang lain. Ya, yang punya sepeda motor harus dibantu dengan kunci serak. Karena kalau hilang, pengurus tidak bertanggung jawab. Itu katanya pengurus tak bertanggung jawab, maunya cuma minta saja. Di Jogokarian, ya, jangankan sendal. Mohon maaf Pak, kadang pengurus musajid, orang kehilangan sendal, pengurus musjid pernah tahu, hilang. Cobaan. Diganti sendal jamaah yang hilang itu, biar nyaman dia. Bahkan di Jogokarian, kalau ada jamaah yang kehilangan motor, masjid yang mengganti motornya dengan motor yang baru. Ada enggak masjid kayak begitu di kampung awak? Pekanbaru korang kayo nak? Bisa enggak musaji awak buat bantu aku? Insya Allah bisa. 8 caranya, 8 strateginya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Demikian saja Pak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau panjang umur Allah berkahi, Allah ridhoi, kita bertemu dalam waktu yang akan datang. Ya, insya Allah memang setelah viral ini saya 3 bulan sekali diminta oleh tokoh Minangkabau di Jakarta yang tergabung dengan Daram Dai Rantau Minang agar saya 3 bulan sekali ke Jakarta untuk menyampaikan ceramah yang begini nih kepada orang Minang khususnya. Ya, terutama setelah musibah ini Pak Ibu sekalian, apalagi di Pekanbaru nih, ya. Pekanbarunya kalau mau lihat, ya, kalau di Medan orang katakan itu orang Batak yang banyak, tapi kalau di Pekanbaru nih orang awak yang banyak, betul enggak Bu? Pak, ya, maka enggak heran kalau bahasa orang Riau nih lebih banyak bahasa Minangnya dibandingkan bahasa Melayunya. Nah, semoga orang Minang yang di Pekanbaru nih bisa memberikan warna yang baik kepada orang Kampuang. Sebab kata pepatah, orang di kampung tuh bantu kata dalam tempurang. Pas apa Minang mana dipakainya tempi nandak dia teh. Tak kurang nandak di luar. Bodoh balagak cadia. Nah tuh, orang kampung banyak tuh. Membangun musajid minta sumbangan. Lah banyak berjuta itu sumbangan. Musajid harus selesai juga lagi. Nah tuh para jamaah sekalian. Kondisi hari ini. Baiklah. Kalau saya teruskan ini sampai pagi Bu. Enggak selesai kita kerjaan ini. Ya. Tahu sampai pagi. Yuk mana tuh? Ambo tak tahu dah Pak. Nah, semoga ya kalau berkenan di lain waktu kita sambung balik. Ya. Dan memang harapan saya, memang target saya ceramah untuk dalam beberapa saat ini, memang target saya mengajak umat kembali ke masjid. Ya. Banyak travel umroh mengajak saya untuk mutawif. Ustaz, gabung sama travel ini. Saya malu jadi pembina travel umroh, malu saya. Kenapa? Ya, untuk mengajak jamaah pergi umroh, saya beria-iya. Kenapa? Dapat jatah di situ. Ongkos dapat, uang saku dapat, PP dapat, hotel dapat. Itu makanya banyak ustaz-ustaz semangat mengajak orang pergi umroh. Untung dunianya. Ada enggak berapa banyak yang ulama serius mengajak umat kembali ke masjid? Berapa banyak yang serius? Ulama-ulama yang serius mengajak umat ke masjid berapa banyak? Maka salah satunya Pak, kamu lagi jawab bocoran nih. Di antara satu program supaya jamaah masjid bisa seramai subuhnya seperti sama jamaah sholat Jumat, buat acara unggulan, acara mabit. Apa mabit itu? Malam bina iman dan takwa. Setiap malam minggu remaja-remaja bawa tidur di masjid. Buat tahsin tajwid, habis sholat Isya. Habis sholat Isya kasih snacknya. Habis snacknya tidur. Nanti jam 3 sholat tahajud. Ajak remaja-remaja tuh sholat tahajud. Alhamdulillah di Sianok saya buat program itu Pak. 100 lebih remaja-remaja yang candu handphone, yang candu narkoba. Diajak ke masjid. Namuh untuk tidur di masjid sholat tahajud. Nangis-nangis preman-preman tuh Pak Ibu sekalian. 100 lebih. Saya ajak tidur di masjid malam minggu. Habis malam minggu sholat tahajud, ya. Nanti subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah, buat tablik akbar. Habis tablik akbar, kasih sarapan gratis. Habis sarapan gratis, bawa anak-anak itu jalan santai, kok maraton, kok kama-kama. Ya. Itu salah satu cara agar remaja pemuda senang ke masjid. Bawa malam minggu di masjid. Kasih pula layanannya seperti di kafe. Kasih wifi gratis. Belikan kafenya. Ya. Supaya semangat mereka. Masa kita kalah sama kafe? Ya.
Kafe buka sampai subuh, masa masjid 24 jam nggak dibuka? Ya, nah itu tadi 8 strategi. Ya, insya Allah nanti saya bagi sama pengurus 7 strategi itu, saya bagikan di, kalau bisa saya ketemukan PDF-nya, saya kirimkan untuk nanti dikembangkan Pak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz dan materi kajian mereka semua, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua.